Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang penyajian data atau pengumpulan data. Yang kemarin sudah kita pelajari yaitu bagaimana mengambil data itu. Ada yang dengan bertanya langsung, ada yang dengan cara mengisi isian, mengisi formulir, dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data, khususnya dalam bentuk tabel. Kita kemarin sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk daftar, ya. Jadi datanya itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar agar mudah dibaca. Nah, sekarang ada cara lain yaitu dalam bentuk tabel yang tentunya sering kita pahami, sudah kita lihat bersama-sama sering dalam berbagai mata pelajaran juga, ya. Dalam berbagai tes atau penilaian-penilaian mesti ada tabel. Contohnya begini, ada nilai ulangan matematika, ini nilainya dari sekian anak. Nah, ini harus dihitung nih, anaknya ada berapa harus dihitung. Kalau tidak salah ada sekitar 30 ini. Hasilnya masih berupa bilangan atau angka yang naik turun, belum urut dari yang terkecil ke terbesar. Pertanyaan di sini kita diminta menulisnya dalam bentuk daftar, ya. Ini dalam bentuk daftar nilai dulu, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian baru bisa terbaca dengan mudah nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah. Ini harus kita urutkan, dan yang pertama itu adalah hitung dulu ada berapa biar tidak salah, ya. Kalau dari awal nanti sebelum mengurutkan jumlah datanya keliru, nanti jangan-jangan kita memasukkannya juga akan keliru. Nah, maka setelah diurutkan jadi begini, ya. Dari data ini turut dari yang terkecil sampai yang terbesar, 65, 65, 70, 75, 80, 85, 90 sampai 95. Dari sini bentuk daftar ini bisa dilihat bahwa yang paling tinggi adalah 95 dan yang paling rendah adalah 65. Ini daftar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang dalam bentuk tabel. Contohnya adalah seorang siswa menanyakan golongan darah teman-temannya. Golongan darahmu apa? Ada yang A, B, AB atau O. Nah, sehingga didapatkan begini. Siti itu O, Beni A, Edo B, Lani B, dan seterusnya sampai Nia O. Ini baru data mentah. Ini bisa dibuat tabel seperti ini. Tabelnya bisa begini, nama orang, golongan darah, nama orang, golongan darah, nama orang, golongan darah, sampai 30. Bisa seperti ini bentuknya. Ini tabel yang pertama. Jadi tabelnya sebenarnya sudah terbentuk, tapi penyajiannya untuk dibaca itu kurang enak gitu, ya. Nah, makanya bisa dibentuk model lain tabelnya. Nah, begini, model yang selanjutnya begini. Siapa yang golongan darahnya A? Ada Beni, Ari, Pandu, Yaki, Putri. Siapa yang golongan darahnya B? Itu sampai Muna. Siapa yang golongan darahnya AB dan siapa yang golongan darahnya O? Kalau seperti ini kan mudah dibaca, ya. Siapa yang A, siapa yang B, gitu. Itu mudah dibaca, lebih mudah. Dengan melihat tabel ini, bisa juga dibentuk tabel yang lainnya, yaitu berupa tabel frekuensi namanya. Tabel frekuensi itu untuk melihat bukan siapa-siapanya, tapi berapa. Jadi kalau di sini yang golongan darah A itu siapa? Ini orangnya. Tapi kalau di sini yang golongan darah A
berapa gitu kan? Oh ada 12, namanya tabel frekuensi. Siapa yang berapa yang golongan darah B ada 17, yang AB ada berapa? 3, yang O ada berapa? 8. Dengan begini maka akan mudah melihat informasinya bahwa ini golongan darah A ada 12 dan selanjutnya sampai golongan darah O ada 8 anak. Itu, jadi ada tabel dari yang tabel paling mudah, lebih mudah, dan tabel frekuensi. Umumnya nanti akan kita kerjakan itu adalah tabel frekuensi ini ya, agar lebih mudah untuk melihat informasi. Nah, contohnya begini, ada hasil ulangan matematika kelas 5. Ini hasil ulangannya seperti tadi, masih acak belum urut dari yang terkecil dan sampai yang terbesar. Diminta apa? Buatlah tabel frekuensi. Kemudian tentukan nilai tertinggi dan terendahnya berapa. Kemudian anak yang dapat nilai di atas 75 ada berapa. Nah, sebenarnya untuk membuat tabel frekuensi itu lebih mudah memang membuat daftarnya dulu atau diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu idealnya. Karena dari sini akan lebih mudah membuat tabel frekuensi. Nilai 65 ada 2, nilai 70 ada 5. Ini hasilnya akan lebih akurat. Tapi kadang ada di antara kita yang memang pengennya langsung ya silahkan. Jadi tidak dibuat daftarnya dulu ya. Ini namanya kan daftar, baru daftar. Bisa langsung ya, enggak apa-apa, silahkan. Misalnya begini, diurutkan dulu dari yang terendah 65, 70, 75. Pakai proses yang tadi silahkan, lebih bagus, tidak ya enggak apa-apa. Asal jumlah datanya ini dihitung dulu. Ada 30, oh ternyata kalau dijumlah nanti juga 30. Yang 65 ada berapa, yang 70 ada berapa. Sudah terlihat tabel frekuensinya, langsung jadi tabel frekuensinya. Sehingga kalau dijumlah nanti 30, oh benar 30, berarti insya Allah sudah betul. Baru setelah begini, kita bisa menentukan pertanyaan yang B, jawabannya bagaimana. Nah, nilai tertingginya adalah 95 dan nilai terendahnya adalah 65. Anak yang mendapat nilai di atas 75, nah, di atas 75 berarti kan 75-nya tidak dihitung. Dimulai dari 80. Yang mendapat nilai di atas 75, nah ini yang 80 ada berapa? Ada 3, yang 85 ada berapa, dan seterusnya ditambahkan. Jadi yang dapat nilai di atas 75 itu ada 14 anak. Ada di buku halaman 216. Silahkan nanti bukunya bisa dibuka untuk mengulang. Barangkali akan lebih paham jika mengulang, membaca kembali. Nah, di halaman 218 itu ada latihan buat kalian. Latihan ini berupa ada hasil berat badan yang angkanya ini masih acak juga. Kelas 5D kalian diminta untuk 1. Buat tabel frekuensinya. Kemudian berapa siswa yang memiliki berat badan tertinggi. Kemudian berapa siswa yang memiliki berat badan terendah. Kita harus tahu yang tertinggi itu berapa berat badannya, kemudian tentukan jumlah siswanya ada berapa. Yang terendah juga gitu, yang terendah paling rendah itu beratnya berapa toh, kemudian tentukan jumlah siswanya. Kemudian berapa siswa yang memiliki berat badan antara 30 dan 40. Jadi 30 itu tidak dihitung, 40 juga tidak dihitung. Berarti di tengah-tengahnya 30 dan 40. Bisa 34, bisa 39, bisa 36 atau 35 dan seterusnya. Begitu untuk pelajaran singkat hari ini, yaitu belajar tentang tabel, khususnya tabel frekuensi, penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi.
Semoga ini bisa dipahami, semoga ini mudah, tidak memberatkan. Silahkan belajar, berlatih. Ini dikerjakan di buku tulis. Kerjakan di buku tulis, diberi judul tabel frekuensi. Kemudian kalau sudah hasilnya seperti apa, difoto. Dan difoto, dikirimkan ke Pak Fajar ya, di Japri. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga dapat paham materi yang singkat ini. Terus semangat belajarnya. Pak Fajar akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.